Nih, maksud saya yang ini nih, kan loginnya ini, mana nih? Salah. Kalau yang saya, karena saya menggunakan Laragon, ada di D, Laragon, www kan, folder dpwl, harusnya ada SI3B, SI3J, kelompok kalian. Nah, kita terakhir tuh yang login ini nih, nyomot tuh. Ya nggak? Udah? Oke, yang cowok sana belum kayaknya. Ya, masalahnya apa, Grand? Masalahnya apa? Oh, tapi tahu lah ngikutin kan? Tapi ngikutinnya tahu kan? Tahu lah. Yuk, kita lanjut ya. Yang baru datang silakan segera di standby. Saya mulai perkuliahannya. Oke, selamat sore semuanya. Ya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam luhur ya. Ya, kita hari ini pertemuan ketiga, minggu ketiga untuk mata kuliah desain dan pemrograman web lanjutan. Di mana terakhir kita ternyata bukan template tuh ya, template ini bukan hanya template yang admin LTE aja yang bisa kita gunakan, melainkan bisa kita download. Dan caranya sangat gampang sebenarnya kemarin kan. Saya coba tempel jadi. Nah, ceritanya login ini akan membawa kita ke dalam dashboardnya. Oke. Tapi sebelum login kita harus meregister dulu. Kayak apa? Kayak gini nih. Jadi ceritanya saat kita di halaman login belum punya akun kan? Gimana bisa login? Harus registrasi. Nah, ceritanya kita mau ngoprek ini nih. Nah, jadi silakan buka file yang namanya login.php. Tahu dari mana file-file yang dibuka? Begini caranya. Kalian ingat baik-baik, kalau gampang lupa silakan dicatat. Tahu dari mana file yang dibuka? Lihat pada bagian URL-nya. Kebetulan di sini nyebutnya login.php. Kalau saya di sini daftar.php berarti inilah yang dibuka. Oke, sampai ini jelas. Intinya yang logikanya gini. Yang di bagian atas kalian lihat apa yang terbuka kayak ini nih, register.html. Berarti yang terbuka adalah filenya register.html. Yang ini login.php dan seterusnya. Dengan teori tambahan seperti pertemuan 2 yang saya bilang, localhost itu sama dengan directory server webnya atau htdoc di kalian, atau kalau pakai Laragon adalah www. Di dalam www ada dpwl, berarti ini nunjukin garis miring ini folder. Nah, bercermin dari itu berarti kalau saya punya localhostnya Laragon www, berarti punya folder dpwl. Ini enggak kayak gini nih, punya folder si3j. Nah, ini dia, ada file login. Nah, file login yang mau kita oprek nih untuk manggil daftar.php. Dibuka pakai Sublime. Nah, pertanyaannya, bagaimana saat ngeklik register ini yang kepanggil file daftar.php? Ada yang tahu nggak? Saat ngeklik register, tampilnya file daftar.php. Ada yang tahu? Jangan malu-malu. Ada? Nggak ada. Oke. Cara gampangnya gini. Buka dulu filenya. Udah kan? Udah. Buka file login.php. Sudah. Buka di Sublime. Udah. Jika sudah, cari tersangkanya. Saya kan minta nanti ngeklik register. Ciri khasnya register tanya. Berarti kita tinggal Ctrl F biar cepat. Ctrl F, silakan register. Nah, itu tanda tanya nih, ada nih. Di sini kan sudah ada daftar dari PHP. Oke, silakan fokus ke bagian ini. Register, href-nya adalah daftar .php. Itu yang pentingnya. Nah, jika sudah, ini nih udah saya lakukan loh yang kemarin itu juga nih. Sudah kan? Kedua, setelah tahu apa yang mau dibuka, pastikan filenya ada di direktori kerja. Kebetulan sudah ada. Nah, berarti kita beralih ke daftar ini sekarang. Buka file daftar. Jadi alur kerjanya maksudnya seperti itu. Dari register,
kita klik, kepanggil file daftar. Inilah file daftar ya. Oke. Silakan dibuka, tampillah file daftar setelah ngeklik register di halaman login. Udah? Nah, ini yang mau kita otak-atik. Nah, silakan. Yang baru datang, intinya kami baru buka file daftar dari pertemuan kedua kemarin. Nah, jika sudah, konsentrasi ya. Apa yang dilakukan? Tasya sudah dibuka ini? Oke. Yang dilakukan adalah menyamakan. Apa yang disamakan? Bukan layout tentunya. Yang disamain adalah label-label dan input yang digunakan. Caranya, konsentrasi ya. Ini kan daftar yang demo. Yuk kita buka. Taunya dari mana? Kan tadi udah jelasin. Localhost di PPL demo ada punya daftar. Nah berarti kita buka yang demo daftar. Silahkan buka file daftar PHP punya demo. Udah. Demo ini dan daftar yang SI3J. Nah ada dua macam yang dibuka. Kemudian kalau sudah, tadi itu mulai dari username, di sini full name. Berarti kita tinggal cari Ctrl F di daftar yang SI3J full name tulisannya. Yo, meluncur kayak gini caranya nih. Daftar SI3J Ctrl F, ketik full. Nah, itu dapat kan? Udah. Full name ada di daftar PHP yang SI3J. Kita Ctrl F. Kenapa Bapak nyuruh Ctrl F? Logikanya di sini tulisannya full name. Kita maunya username. Oke. Berarti kita menyesuaikan kan Ctrl F full spasi name. Sampai ini sudah? Oke. Gampang kok. Full name ketemu baris ini. Nah, mesti diapain? Tinggal diganti username. Username. Sampai ini sudah ya. Yang penting juga adalah actionnya dihapus saja di sini. Action dihapus. Kenapa? Kita proses di halaman dia aja biar nggak banyak file. Kita proses code-nya ada di halaman daftar ini untuk daftar. Yang ini kita hapus actionnya. Jadi action itu untuk nggak ada. Nah sama aja dengan ini. Jadi biar lebih hemat kita hapus. Tujuannya ya biar diproses di halaman ini sendiri. Kenapa actionnya dihapus? Tujuannya agar diproses di halaman dia sendiri. Apa itu daftar PHP? Oke, proses ya parsing datanya diproses di halaman dia sendiri. Sudah ya. Jadi tujuan saya hapus biar diproses di halaman ini sendiri. Kalau gampang lupa, catatlah yang saya bilang itu. Udah sampai ini? Nah, username sudah kita simpan. Username sudah kita ganti, udah ya. Kita reload di sini. Tadi full name, kita reload jadi username. Udah benar belum? Udah, kulitnya udah benar. Username, password kedua, password. Dia ada email di sini password. Nah, cara mindahinnya gini. Konsentrasi ya. Jadi yang ke sini adalah password, di sini email. Padahal dia email baru password. Nah, sekarang kan barangnya udah ada, berarti kita tinggal pindah. Caranya tinggal Ctrl F atau gulung ke bawah. Nah, biar cepat gulung aja sih. Ini password. Ada tapinya, jangan cuma ngeblok nih sampai ini doang. Dia ada kerangkanya. Kerangkanya itu ini nih, biar lebih gampang nih. Kenapa latar belakangnya kita menggunakan Bootstrap ya dengan template admin TE ini? Kalau yang password teman kita yang satu ini untuk mengalahkan password ini, kodenya itu cukup labelnya password, kolom di tabel, sama input type password, gak ada embel aneh-aneh. Kenapa? Ya waktu itu dia ibu-ibu ceritanya. Yang skripsi ini ibu-ibu. Dia tidak mau ribet. Kalau ngapalin code yang kayak gini nih, ini satu elemen untuk password nih. Dia agak ribet maksudnya kalau sebanyak ini. Jadi bayangannya dia cuma mau yang simple aja, yang modelnya kayak gini.
memang standar hitam putih ya gak? Tapi ya script intinya hanya ini. Nah, di kita ini kita mesti ngapain? Sekali lagi, password. Jangan cuma ngopi yang password ini. Melainkan, dia pasti punya induknya, covernya nih. Div input group, seterusnya. Dia ada ditandai dengan garis titik-titik di bawah. Ada ya? Jadi kalau kalian udah ketemu kayak gini, ini triknya. Konsentrasi ya. Triknya adalah, saya kan mau mindahin username tuh di bawah, password tuh di bawah username. Ini enggak kan? Berarti mindah. Jadi triknya, pastikan di mana mulai, pastikan di mana akhir. Ya untuk password udah sampai ini 44 nih udah. Ya kalau udah dia ada simbol segitiga terbalik itu diklik, namanya di collapse. Jadi code ini semacam disemantekan, dikecilin dia. Udah dikecilin gini, di collapse. Sudah belum? Penting nih, salah langkah salah dia. Apalagi kita ngetik gak rapi, pasti gak berhasil. Ini ya diklik, udah. Dia namanya diciutkan, ada collapse 44 sampai 51 nih. Kan harusnya 45, 46, baru 51 kan. Nah, barisnya ini semacam diciutkan. Udah yang ini. Blok div sampai divnya. Jadi ceritanya yang main ini segitiga tadi untuk mengexpand dan mengcollapse. Collapse ini yang ini. Expand tuh yang kayak gini. Udah. Kita karena nggak tahu akhirnya lebih enak kita giniin. Nah, jadi kita gampang ngebloknya seolah-olah cuma 2 baris. Tapi aslinya kebloknya beberapa baris. Di cut. Oke. Ditaruh di mana? Kalau kalian ingat tadi, dia pasti punya teman. Ini punya temannya ini. Ini punya temannya ini. Div buka, div tutup kayak gitu. Nah, berarti kalau setelah username, berarti tinggal kita enter setelah dia ini. Enggak? Apakah bisa dimengerti? Hah? Nah, ya udah tinggal ditaruh di sini baris kosong. Kan tadi kita ngopi ngekat tadi tuh. Paste. Dah. Jadi hasilnya gini. Ada username, ada password, tapi dia bagian dia sendiri. Bisa? Kalau udah simpan pelan-pelan nih. Intinya hanya mindahin posisi. Posisi apa? Posisi dibuka, ditutupnya. Pastikan rapi ya. Kalau nggak rapi, dia berantakan. Udah susah kita main yang gini nih. Collapse expand gini udah susah. Silakan ya. Kalau udah simpan, cek di web bener gak udah susunannya user dan password. Udah hanya itu dulu. Kalau udah baru kita lanjut. Udah. Masih ya? Yang lain? Idil? Masih susah memahami ini? Udah jauh? Emailnya kan di bawah ya. Makanya jangan salah, ada mulai, ada tutup. Nah, saya cuma minta tadi sampai ini. Kalaupun udah kesesat, balikin lagi yang register itu. Copy dari register, rename jadi daftar, baru ubah lagi. Yang udah dipelajari di sebelumnya tuh. Nah, itu ceritanya kenapa template jangan diganggu. Si Clarissa ini udah belum masalahnya? Tidak ada masalah. Kan baru mulai nih. Yang lain ketinggalan juga. Oh, ya udah, saya replay nih. Posisinya daftarnya ceritanya masih mulai dari awal. Nih, masih dari awal. Ya kalian udah ada belum daftarnya? Hah? Iya, yang ngambil dari template. Ini kan ini barang ini register yang HTML. Yang saya tanya milih yang mana untuk register pertemuan sebelumnya tuh. Kita pilih yang ini, jadiin dia file daftar titik php. Udah? Sampai ini udah punya semua? Udah deh. Berarti udah deh semua.
Ya udah deh, saya demoin deh. Nih ya, berarti yang saya hapus ya. Saya musnahkan yang saya dulu. Nah, coba lihat di yang kalian masing-masing tuh. Di folder SI3J ada berapa file? Ada dua. Yang lain aman sama? Kelah ada tiga yang kamu? Apa berapa? Dua yang tiga bagus. Yang lain? Nah, oh, dua oh. Nah, kita perlu ngapain? Didengar ya, saya ulangi pelan-pelan, cai-cai, oke. Di sini kita kan mau ngopi dia ini kemarin tuh, ya nggak? Ini kan yang mau kita coba kan halaman register ya. Caranya gimana? Kita mesti tahu register ini tersimpannya di mana. Itu dulu. Kalau kalian ingat, saya bilang localhost itu directory web, directory kerja, directory server untuk PHP-nya. Yang PHP naruhnya di mana? Kalau pakai SAM, dia naruh di htdoc. Kalau pakai Laragon, dia naruh di www. Udah? Sampai itu dulu. Kalau tiap garis miring nih menandai folder-foldernya. Berarti kalau localhost tadi adalah yang saya www, Laragon www, yang kalian SAM htdoc, berarti di dalam htdoc tuh harusnya ada dpwl. Udah? Di dalam dpwl harusnya ada template. Udah kayak gitu. Intinya garis miring ini folder. Nah, jika tahu udah begitu, berarti saya meluncur ke www dpwl yang kalian htdoc folder template ada yuk, jangan bengong lagi. Template folder page ya kan ada garis miring semua nih, berarti ada example lah register HTML ini mungkin. Udah sampai ini register HTML kosong, nggak ada filenya ya, berarti kamu cut yang kan saya bilang copy. Nah, kalau nggak ada register 2 aja deh yo, biar sama. Kalau nggak ada register yang HTML, kita hajar register 2, tapi bukan di cut ya, sekali lagi di copy atau Ctrl C. Kalau di cut, dia kan ngambil ini. Udah di copy. Maksudnya apa? Biar template-nya ini nggak terganggu. Udah di copy? Udah belum? Kalau sudah, meluncurlah ke target kita, yaitu target kerja kita di J, SI3J. Udah di sini yang dua file tadi. Awalnya dari folder template. Dari folder template di paste ke dalam SI3J. Yang kita paste tadi register V2. Udah? Rename menjadi daftar titik PHP. Rename menjadi daftar titik PHP. Bisa nge-rename ya? Kelah udah belum? Nge-rename? Idil? Nge-rename ini udah belum? Oh lah. Iyalah. Register V2 titik HTML di-rename menjadi daftar titik PHP. Sudah? Intinya ini di yes ya. Kalau dari name register yang dari template di paste ke dalam folder kerja kita ini, kemudian di rename. Sudah? Di enter, di yes. Yakin enggak tadi mau ganti ya? Iyalah emang mau diganti. Di yes ya. Nah, dapatlah kita 3 file sekarang. Udah? Oke, jika sudah, konsentrasi ya. Ke browser web, ke yang SI3J. Oke. Coba di belakang SI3J garis miringnya login titik PHP. Ini. Di enter. Apa yang kalian keluar ya? Ya, silakan. DPWL SI3J login titik PHP. Yang kalian keluarnya apa?
Idil apa keluar Idil? Bukan yang ini. Mantap. Bukan yang ini kamu Idil. Oh, oh lah bagus. Bagus. Harusnya yang ini ya tampilnya ya karena kita pertemuan kedua nyomot dari code pen itu. Udah? Nah, yang saya mau nih kalian ngeklik registernya apa yang terjadi? Ya, ngeklik register di halaman login ini masih folder. Oh, diganti jadi register. Diganti. Ya tinggal cari kata Ctrl F di file daftar, di file login, forget password got itu diganti register. Forgotnya jadi register. Sudah? Tulisan forgot password jadi register. Kalau sudah, itu kan linknya tuh ref tuh, hrefnya jadi link. Isi isi daftar titik php. Iya di hrefnya isi daftar titik php. Sudah? Sebelumnya lost password di sini. Tinggal ganti jadi register dan hrefnya jadi daftar titik php. Ya, yang lain kalau Idil sudah nanti Idilah. Clarissa sudah belum? Oh, Clarissa tuh tengah sedih apa cuman ya Clarissa nih? Apa ya? Nah, kan apa itu Clarissa? Itu yang demo ya? Hmm? Ini demo apa bukan loh? Kalau nggak salah kopi berarti. Yang di kopi itu nggak tahu. Coba dari mana lihat. Pastikan loginnya sudah ada link register ke daftar titik PHP. Silakan login. Ini kan yang demo, nggak salah kopi nih. Salah kopi. Ini satu kayak ini. Nah, kopi kayak ini nih. Login ini lah kopi kan. Apakah yang ada di sini kalau atas kata kuning-kuning no, beda di mana ini. Nah, terus ada HTML kayak gini nih, aku bilang loh. Kada ditampilin dari tadi dari kemarin mana kan. Nah, ini tidak dipakai nih, karena ini nih contoh yang demo. Ini direkam jadi ini kalau set ke apa namanya yang pakai Sublime kan diganti kayak kemarin tuh localhost tuh jadi boleh terusan ya kita main indeks 2 yang lain pastikan nama indeks atau indeks PHP saja ya jangan ada indeks 2 ini aja belum nih belum pastikan si siapa namanya Clarissa nih oh, template
itu udah disampaikan nih request kayak gini-gini nih. Ini kabar kirim jalan kok. Ya di rumah ada nyupi tak Larissa? Kak, apa? Sementara deh kita cak di kota ini, walaupun beda. Sebenarnya tidak susah, cuma perlu dilakukan, menjadi dilakukan, tidak ada berkembang, ujung-ujungnya kalau makin ketinggal. Oh, tidak jadi segera ditanyakan dan segera dikerjakan jika tak menemukan kendala. Nah, ini kan mana yang simpen nih? Ini lokal posisi 3G. Nah, harusnya tampilan normal kayak gini, tidak oke nih. Sekarang yang login nih. Nah, login PHP kan belum tuh. Gak dengar baik-baik. Oh, dibilangnya bisnis. Ini ganti ke masih harusnya masuk jalan. Nah, beda. Nah, oh, beda. Kan ini sekarang. Yang kami itu tulisan register. Yang register aja membership. Berarti register. Nah, ini kan tinggal ganti daftar. Daftar di PHP. Di sini ada yang daftar. Nih, kirim diganti tapi ya. Nah, jadi saat ngeklik ini kita buka daftar sampai ini kita dengerin baik-baik. Oh, lah. Iya. Yuk, yang lain? Udah? Yang lain? Belum ada pertanyaan? Yuk, kalau belum kita lanjut. Sekali lagi, yang awalnya forgot jadi register. Kalau diklik register, keluar halaman daftar. Udah sampai ini? Pak, ngapain Bapak nejat yang kurapi tampilannya? Ingat-ingat, file-file sumbernya udah dibenerin dong. Kalau kayak gini, lihat daftar titik PHP di mana SI3J. Berarti saya akan buka daftar SI3J. Saya akan lihat file-file sumbernya. Nah, ternyata sebelumnya udah saya ubah karena saya mulai ulang, berarti saya tinggal ubah ini kan, tinggal Ctrl H kan, yang kemarin tuh, tinggal ganti jari ini kan, apa? Ctrl Home biar cepat. Ada yang kamu di blok titik-titik garis miring titik-titik di blok Ctrl H kan itu sama aja dengan sebelumnya. Nah, HTTP localhost di BWL template. Kalau sudah replace all. Ini nih yang mana? Yang ini nih template nih. Yang saya bilang untuk kita contoh kemarin tuh. Nah, ini nih. Kan kita maunya yang dua kan. Nah, ini yang di copy diambil. Yang lain paham. Idil paham juga. Bagus. Tasya paham. Oke. Ini yang di copy ditaruh di bawah ini. Tapi nggak perlu ada garis miring di ujungnya. Beda arti. Lah kalau sudah replace all. Jika sudah di replace all, ada tanda bulat gini, jangan lupa disimpan. Ctrl S. Nah, Larissa nih, udah, oh lah, aman ya. Jika sudah, tinggal di reload ya. Yang mana? Yang mana? Di ini kan awalnya gini, di blok. Tahu cara ngebloknya? Ngebloknya tahu nggak? Ngeblok cara ngeblok titik-titik nih tahu nggak? Lah,
tekan udah, kontrol H. H-nya bukan A, H. Kan tampil yang di bawah nih. Yang bagian bawah nih kamu copy paste dari yang template-nya. Biar cepat. Pak, main ketik boleh nggak? Boleh, ketik lah. Tapi lebih aman main copy paste. Udah replace all. Lalu, jangan lupa simpan. Lah harusnya. Grand udah grand. Tapi namamu tadi itu grand apa ya? Grand, ya benar lah Grandi. Lalu, oke, sip. Kita lanjut. Jika sudah, sekarang kita fokus ke daftar. Nah, daftarnya kan ini nih. Ya nggak? Ada? Lah sama posisi kita deh harusnya nih. Udah? Udah? Apa beda ya? Sama kan? Yang di SI 3J yang saya bahas. Nah, udah Clarissa, konsentrasi, lihat baik-baik, dengerin, konsentrasi. Saya mau yang daftar ini memiliki username, password, nama lengkap, email, dan nomor HP WA. Yang kita punya sekarang full name, bukan username. Oke, logikanya apa yang saya bilang tertera di sini nih, itulah filenya. Berarti di SI3J ada file daftar. Buka dulu di Sublime. Di Sublime buka filenya, sudah. Buka file daftar. Sudah. Di mana? Di DPWL SI3J. Dibuka, sudah. Clarissa. Kalau udah ngapain? Kan full name tulisan FULL name ya nggak? Kita mau gantiin jadi username. Oke. Berarti kita tinggal cari tersangkanya ini yaitu Ctrl F full name. Biar dia nganterin di baris mana sih tulisan full name. Nah, biar cepet gitu. Yo. Ctrl F full spasi name. Nah, dia akan nunjukin nih dia ya. Nah, tinggal ganti jadi full name-nya jadi username. Dipahami ya, jangan cuma sekedar dilakukan tapi pahami kenapa kayak gini, kenapa kayak gini. Ya, jadi penjelasannya tadi tulisannya full name, saya maunya username, berarti full name diganti username. Udah, sampai ini paham. Simpan, kita tes. Jadi kalaupun salah jangan terlalu jauh. Kalau udah Ctrl S, simpan ya. Reload. Reload tuh F5. Udah ya. Ternyata benar sudah jadi username. Username udah benar. Berikutnya kan password. Oke, paham ya sampai ini ya. Password kita udah punya belum? Punya. Ya nggak? Berarti kan passwordnya ini di bawah username. Nyambung ya. Tapi tunggu dulu, kita lihat tulisan password. Tulisan password nih kalau kita gulung dikit, nah ketemulah setelah email. Konsentrasi, ini udah agak bahaya nih. Ketemu ya password. Nah, konsentrasi. Input yang password ada di dalam div ini. Taunya di mana? Divnya di atas input. Oke, jadi kita posisikan, jangan salah div ini ya. Nah, yang terdekat dengan si inputnya yaitu div di atas ya. Kalau udah aktif titik-titiknya, kebetulan dia hanya beberapa baris. Kalau ratusan baris, kalian bingung nanti. Nah, jadi lebih enaknya ngetik tuh rapi dari awal. Ini akhirnya ini sekali lagi ya. Ya, jadi biar cepat ini. Ini ialah beberapa baris doang. Kalau udah ratusan, sangat membantu nih. Konsentrasi ya. Caranya adalah di part 3 ini kan ada simbol segitiga ke bawah. Itu digunakan untuk menciutkan kodenya. Diklik. Jadi barisnya digulung. Disebutnya di collapse. Ada kayak gini. Diklik sekali aja sehingga dia div tiba-tiba 4350. Ya, Idil, Clarissa, Tasya,
Lah, aman berarti. Kalau sudah, kenapa saya butuh begini? Biar saya cepet ngopinya. Nih, bukan ngopi sih, ngeblok. Jadi setelah diciutkan tadi, blok, udah ngeblok tahu kan? Dua baris. Pak, ngapain Bapak ngeblok dua baris? Seolah-olahnya dua baris. Tapi sebenarnya ini baris 43 sampai 50. Jangan kurang, jangan lebih ngebloknya. Kalau kalian hajar kayak gini, udah beda arti ya. Nah, bloklah kayak gini. Udah sampai ini. Nah, ini di-cut karena pindah posisi. Di-cut udah ideal. Nah, Clarissa, bener ya Clarissa. Terlalu jauh. Jika sudah, sekali lagi posisinya mau di bawah username. Jangan bener-bener di bawah ini kalian taruh, salah. Nah, jadi username ini punya div pembuka, div penutup. Taunya mana buka, ada garisnya sekali lagi. Berarti si password maunya di bawah username. Di sini naruh ya. Enter. Udah. Jangan salah ya. Paste. Enter. Dah, kalau perlu kasih jarak gini. Jadi kalau kalian lihat, dia ini sebenarnya ini div punyanya untuk username, ini divnya punyanya untuk password. Nah, kayak gitu. Silahkan simpan lihat hasilnya, tapi apa enggak dulu. Jika udah, kita siap lanjutin ke tahap selanjutnya. Udah dicoba. Ceritanya kita kali ini hanya mindahin baris code-nya. Ini udah telah. Oke. Ya kacamata udah, varian atau siapa namanya. Udah, yuk kita lanjut. Intinya setiap kotak atik ini simpen. Nah, kalau udah simpen di reload kayak gini nih. User email sekarang jadi user password. Oke. Aman udah dua biji udah aman. Nama lengkap sekarang. Oke. Di sini email. Oh, kata kalian. Ini username, password, nama lengkap, email. Sayang nggak ngaku email. Berarti kita bisa copy yang password ini. Yuk, udah siap? Nah, kita copy yang password ini sehingga menjadi nama lengkap biar nggak ganggu yang email. Nah, caranya gimana? Berarti di sini tadi ada code-nya. Ini kan password nih. Nah, copy kayak gini boleh, tapi sangat disarankan kalian menggunakan yang segitiga ke bawah. Ya, sebenarnya sama, tapi lebih enak lihatnya yang kayak gini. Udah, main copy. Yang password ya ini ya, di copy. Berarti kita taruh di bawah password. Ini bukan Ctrl X ya, copy bukan cut. Ya, di paste. Di bawah passwordnya tadi. Udah. Nah, apa yang diganti placeholder password yang setelah kita paste? Jadi dia ada dua nih passwordnya, kan main copy tadi. Nah, yang keduanya ganti jadi nama lengkap. Sudah? Oke. Nama lengkap. Jika kita reload, awalnya begini, di reload sudah ada nama lengkap. Yang lain? Aman ya berarti ya. Nah, itu ya kalian pahami yang saya bilang tadi itu logikanya udah jalan, harusnya bisa. Sekarang kita lihat nama lengkap sudah. Sigren sudah. Oke. Setelah nama lengkap kan email. Oke. Berarti di sini sudah ada email. Lah nyaman kita nggak perlu ngapa-ngapain. Oke. Setelah email, nomor HP dalam kurung WA. Berarti di sini nggak sesuai. Tinggal kita cari tulisan retype passwordnya, kita ganti menjadi nomor HP WA. Berarti di bawah ini retype password menjadi nomor HP garis miring WA. Lah, simpan.
Ya tadi tulisannya kan retype password, sekarang jadi nomor HP WA. Kalau kalian pahami yang dari tadi saya bilang, harusnya kalian bisa jalan maksudnya. Yang saya ganti cuma di bagian placeholder. Yang diganti cuma di bagian placeholder. Placeholder tulisannya. Sudah sampai ini? Udah. Jangan lupa simpan dan reload, lihat untuk tampilannya. Nah, udah. Udah sampai ini? Udah ya. Nah, sekarang kita buat dia berfungsi. Tampilannya seolah-olah mirip tampilannya. Udah. Mirip dengan apa? Dengan ini nih lah. Ada user, password, nama lengkap, email, nomor HP WA. Kita juga udah punya username, nama lengkap, email, nomor HP WA. Oh, sama. Tinggal ngeklik register, tampil. Oke. Caranya adalah konsentrasi ya. Action yang seperti saya bilang tadi dihapus dulu. Action formnya. Kita mau proses di dia aja biar nggak banyak file. Form action di daftar yang SI3J, action sampai ke ini dihapus, sisain form method post saja. Kenapa ada metode itu untuk memparsing inputan. Hasil parsing itulah yang disimpan nanti. Udah? Hah? Tadi tuh tulisannya form method ada kayak gini ya. Form action itu dihapus, sisain form method. Udah, yang lain udah ya. Simpan, kelah, ideal. Oke, kalau sudah simpan, emang apa yang terjadi Pak? Saya hapus ini ya. Ada yang terjadi. Yang terjadi adalah setelah kita klik register atau submit, dia akan ke actionnya. Tapi yang seperti saya bilang dari tadi, kita maunya dia di form dia inilah yang tampilnya, memprosesnya. Jadi saat klik register, apa yang di sini tampil, gitu ya. Yuk kita isi username, username kelas berat 88. Udah? Username kelas berat 88 sudah. Password diisi apa? Tasya Rajin. Udah? Ya, udah. Nama lengkap Tasya Marica. Ada tapinya. Katakan apa ya bintik-bintik saya ngetik nama lengkap. Nah, ini. Ada yang tahu nggak mesti diapain? Apanya? Ganti jadi apa? Jadi teks. Siapa yang jawab teks? Wih, Idil yang tahu berarti. Tahu tipe password ganti ke teks. Berarti si ini tahu separuh. Password diganti dari teks. Yuk, lanjut. Jadi untuk yang bintang-bintang ini adalah input yang tipenya password. Biar kita bisa ketik teks angka ya tipenya teks. Berarti di sini yang untuk nama lengkap tipenya ganti teks. Teks. Udah sih, hanya itu solusinya. Nah, seperti yang saya bilang, mata kuliah ini mata kuliah DPWL lanjutan, harusnya dasar-dasar ini kalian udah tahu. Kalau belum tahu cuman nih Pak, belajarlah lagi bener-bener. Kalau enggak, kita hanya berputar-putar di sini-sini aja. Sayang waktunya. Ya nggak, Dil? Udah belum yang ini? Teks simpan, kita coba lagi.
Saya tadi udah coba kelas berat, kelas ringan dulu. Password apa tadi itu passwordnya? Tasya Rajin. Nama lengkap Tasya Mariska. Nah, udah benar dia udah tampil. Email tasya@gmail.com. Nomor HP 08. Nomor HP pun ternyata salah. Oke. Nah, berarti mau jadi ganti number. Ya, jadi teks pula. Asing telepon Pak kata dia. Oke. Tahu tipe number pula. Nah, apa solusinya untuk yang nomor HP? Sebenarnya ini kita bisa ganti ke tipe teks. Yuk biar cepat yuk ikuti. Teks. Udah. Tipe teks. Ada tapinya, Pak, kata kalian. Nomor HP itu kan angka, nih, aku baca nge-input WA, gini, ya nggak? Nah, ada solusinya gini. Nggak perlu dihafal, tapi cukup tahu. Udah siap? Buka tab baru. Kenapa di presentasi saya yang pertama aktif browsing? Ini tujuannya. Salah satunya ini nih. Pak, ku enak input nomor handphone ya, ngapa baca input angka? Oke, gini caranya. Input text only allow number. Nanti ada website namanya Stack Overflow. Nah, ini lambat nih, berarti saya mesti ganti jaringan. Oh, kebetulan udah tampil. Nah, di sini ya dari hasil pencarian tuh ada Stack Overflow. Nanti saya tunjukin aja gimana caranya. Nah, apa yang diambil input text only allow number. Maksudnya apa ya? Benar-benar angka yang hanya bisa dia kirim, input. Oke. Sambil nunggu tampil. Apa itu siapa namanya? Tasya. Udah? Belum tampil juga. Biar cepet saya ini aja deh. Ya udah, boleh ketik di Google sama kayak tadi saya. Text input allow only. Numerik. Biar cepat saya kirim aja link ini ke kalian lah. Tinggal di reload. Nah, apa sih yang orang dikasih? Saya langsung aja ke poinnya ya. Ini apa Pak penting kepala kok kita cuekin. Kita cari yang lebih pendek. Ini bukan. Nah, saya cuma pakai ini nih. Jadi ini linknya kelompok kalian adalah J dan yang digunakan adalah ini. Nah, itu solusinya. Jadi yang mau saya lakukan adalah saya jangan ngetik ya, pasti salah kalau ngetik. Copy paste yang saya kirim itu, atau kalau dari sini Stack Overflow yang saya butuh tuh hanya bagian on input sampai dia tutup. Saya ulangi ya. Input tipe teks, on inputnya saya blok. Jadi ini JavaScript. Saat di input nilainya akan diganti dengan karakter-karakter yang ada ini. Oke. Nah, intinya dia nolak inputan selain angka 0 sampai 9. Saya tinggal copy, jangan diketik, pasti salah. Tadi pun sudah saya kirim di Telegram. Nah, cara pakainya, kalau kalian ingat tadi nomor HP tipe teks, sekarang di sininya tambahin yang kita copy tadi. Yang kita copy, di paste di sini.
Yang di copy, di paste sini. Bisa kan? Nah, makanya jangan ngetik leteh, tahu-tahu salah. Udah sampai ini. Jadi on inputnya saya sekali lagi ya taruh di sini, poste. Panjang G Pak, tuh saya bilang jangan ngetik. Ya, yang penting kalian tahu jurusnya harusnya udah bisa. Simpan. Yuk coba lagi. Tadi bisa diinput oleh huruf ya. Sekarang, nah udah nggak bisa, dia nolak. Baru mau tuh. Dah, sekali lagi buka linknya yang ada di grup. Kalau cuma membayangkan susah ya, nggak dilakukan. Setelah buka link itu, nanti copy bagian on input nih. Sebenarnya sudah saya copy ke kalian juga nih. Makanya saya bilang jangan kalian ketik ini pening kepala kalau kalian ketik AP di huruf AP salah. Jadi mending di copy apa adanya kayak gitu. Yang dimau tuh hanya on input sampai ini. Sudah? Ada pertanyaan sampai ini? Hore, gak ada. Hore. Kalau gak ada, saya mau lanjut. Intinya input angkanya udah bisa. Nah, berikutnya kita coba tombol register. Udah? No, kalau sudah, coba isi kelas berat. Kelas berat 88. Passwordnya Clarissa. Clarissa putih aja lah. Nama lengkap Clarissa Varian Wijaya. Email clarissa@gmail.com. Nomor handphone. Nah, dah. Kita klik tombol register ya. Pak, apa yang harus diketik ini sama dak? Dak. Yang penting inputannya normal aja dulu. Sudah, yang ini. Yuk, klik register sudah. Klik register, udah. Hasilnya jeng-jreng. Hah? Mana yang diketik tadi enggak? Tenang. Ini cara ngeceknya. Konsentrasi. Konsentrasi ya. Intinya kalian ngetik itu nggak ada error kan intinya. Oke, konsentrasi. Triggernya adalah di tombol register. Tombol ini harus punya nama dulu. Yuk kita kasih nama dia. Name sama dengan apa Pak name-nya? Nah, inilah enaknya. Kita tinggal ngambil di file daftar yang demo. Jadi buka jendela untuk yang demo. Kenapa? Biar tidak payah-payah copy paste nanti kodenya. Daftar yang PHP. Kan ada dua macam. Satunya di SI3J, satunya di demo. Buka juga yang demo. Udah? Tombolnya apa sih yang di bawah nih? Oh, ternyata dia name-nya adalah beta simpan. Ini kita ambil nih. Persis tulisannya gitu ya. Jadi tujuannya kita tinggal copy paste. Lalu saya ulangi ya. Ada yang demo, ada yang SI3J. Yang demonya ini kan barang yang udah jadi. Code-nya ada di dalam ini. Ya, kita ambil yang untuk tombol. Ternyata namanya adalah beta simpan. Kita copy. Udah? Copy name yang button. Udah? Daftar. Ya, sudah. Kenapa? Biar kita tidak payah-payah ngubah kode name-nya ya di copy. Di sini kan tadi tuh kita masih kosong name-nya. Yang ini yang register. Ya. Nah. Jadi nama tuh sebenarnya sudah ada. Kita tinggal taruh di sini yang belum ada nama. Yuk. Nah, coba pahami baik-baik ya. Beta simpan sekarang udah jadi namanya register tadi. Ya, dipahami aja dulu coba. Absennya sabar ya.
Apakah sudah? Name untuk tombol registernya sudah? Sudah ya? Nah, jika sudah, balik ke atas, kita mulai dari username sekarang. Username sudah? Lalu, cek di daftar username-nya apa namanya? Apa? Untuk username, di daftar yang contoh itu adalah demo itu maksud saya. Namanya apa? Nah, kita blok name ini. Text user, kan kita jurus mau gampang, barang itulah ada sekali lagi. Berarti kita tinggal copy paste. Bapak nih ngajar copy paste enak gini enggak. Yang penting kalian tahu logikanya dulu. Copy taruh di mana? Nih. Jadi copy, setelah di copy ke daftar yang SI3J, bebas sebenarnya naruh ya. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, atau boleh di sini. Selama ini ya, jangan keluar sini. Beda artinya. Jangan ganggu yang lain kayak gini, beda. Oke, boleh di antara. Ngerti tidak maksudnya nih? Lah, kalau sudah satu berhasil lah. Udah. Untuk user nggak ada masalah ya. Besar kecil itu biarin kayak gitu aja. Biar nggak susah-susah. Password, txt pass. Berarti tinggal copy lagi. Tinggal kita taruh di sini lagi. Nah. Sekali lagi, naruhnya sekali lagi bebas ya. Boleh nggak setelah input paste begini? Boleh. Udah sampai ini? Paham maksud saya? Lah, udah. Tasya, mantap. Idil. Varian, udah juga. Sip, kita lanjut. Ulangi untuk nama lengkap. Ya tinggal cemni lah kamu ya. Copy. Nama lengkap. Nah, saya taruh sebelum placeholder, nggak masalah. Sudah. Ulangi lagi untuk email, name. Nah, email di sini. Ambil lagi untuk HP, HP. Nih, nah, dah. Jadi taruh tiap name untuk masing-masing objek. Nah, nanti di soal ujiannya ada juga tentang name ini, pasti diminta. Jadi untuk ubahnya di name. Kenapa dikasih name? Karena objek-objek jadi input tadi baru bisa diambil jika punya name. Jika sudah nih ya. Kan tombolnya ini buat tersimpan ya. Kita mau proses apa setelah simpan? Ini caranya. Ke baris paling atas, kasih enter, kasih buka tutup PHP. Nah, dah di baris paling atas tuh, udah gede nih. Di mana? Di SI3J yang daftar. Sambil kalian ingat-ingat ya, saya kan sambil jelasin tuh, kalian sambil ingat-ingat. Saya sambil nyampain apa. Sudah diketik, jangan kurang apapun ya, jangan diubah posisinya. Typo sangat mempengaruhi di pemrograman. Yang terbiasa typo, jangan sekali-sekali nerapin typonya di sini. Udah? Kalau sudah, ini saya tekan tab tuh, gini nih. Tab itu ada di atas caps lock. Jadi kalau kalian dia melihat agak menjorok ke dalam, itu pakai tab. Penting supaya rapi. Yo, udah. Ketik jika, buka dulu. And if. And ini buka kurung titik 2, ini titik koma.
ada yang titik dua, ada yang titik koma. Ada yang titik dua, ada yang titik koma. Jadi perhatikan benar-benar. Ada yang titik dua, ada yang titik koma. Udah. Nah, di dalam ini, jadi if is set, buka kurung tutup kurung. Jangan tulis kata-kata lain, is set tulisannya, jangan tulis buset. Ya, harus is set. Is set sudah digunakan nggak? Udah. Apa yang di set? Biasanya suatu variabel. Nah, kita menggunakan variabel yang tombol tadi. Bapak ngapain? Saya ulang ini. Jadi di dalam is set, oke, ketik underscore $_POS, ini tekan tab. Kalau udah terpilih kayak gini, tekan tab. Jadi dia auto complete. Saya ulangi ya, kan ketiknya $_ yang di dalam is set nih, $_PO, tekan tab. Idil berhasil, Dil? Nah, supaya apa? Ya jauh lebih cepat. Variabelnya ini diganti dengan nama tombol. Ya, tinggal gini caranya. Tek, copy, tek di variabel, paste. Udah? Ya, biar cepat tuh. Tinggal di double klik, dia keblok satu kata. Jika sudah, coba tambahin perintah echo aja di sini. Misalnya gini. Wah, simple. Jadi kita untuk mengetahui tombolnya tuh berfungsi apa enggak. Sudah? Echo ahem doang. Sudah. Deal. Lalu deal. Idil terus ditanya Chandra ada ditanya Chandra lalu. Oke. Udah yang ahemnya kelar. Udah tut tas ya. Oke, kita coba gini percobaannya. Jangan lupa nyimpen ya. Jika sudah, caranya ketik username. Misalnya tadi kelas berat, kelas ringan atau apa sih. Password Tasya Giat Belajar. Nama lengkap Tasya Kirana. Email tasya@kirana.com. Nomor HP 08. Nah, udah kayak gini udah. Klik register. Ada nggak tulisan ahem? Ada tulisan ahem? Ada. Yang dia udah benar. Nah, yang benar, yang belum benar tuh biasanya karena belum mereload. Jadi perlu di reload dulu yang ini. Saya coba lagi yang saya. Udah bisa belum? Tasya Kion. Tasya banget. Tasya@gmail.com. 08. Klik register. Keluarnya di atas. Udah. Tadi tuh kenapa yang saya nggak keluar karena belum reload. Nah, udah keluar ya. Berarti tombolnya tuh udah berfungsi. Karena kita udah tahu berfungsi, ini cara selanjutnya. Gampang banget. Tinggal kita copy beginian, nih. Kan ada batang simpan kan? Ada. Mulai dari username sampai ke bawah banget nih, sampai sini. Nah, ini triknya. Kan pasti ada buka, ada tutupnya kan? Nah, gini, sama kok. Kita bisa mainin gini. Ini kan if is set batang simpan, kita udah ada kan tadi kan? Ini kurung awal bukanya, berarti ada tutupnya kan? Sampai mana? Berarti dari ini sampai ke sebelum 101.
Ada? Biar cepat, Ctrl Shift N. Ngebloknya sampai 100. Kenapa? Yang ini kan akhir if. Akhir if kita sudah ada end if. Ya. Lah di Hah? Ngapa beda sendiri if-nya? Yang 65 tadi kenapa? Siapa Idil ya? Yang bener Dil. Kan dapat file daftar dari mana? Yakin lah benar. Nah, iya, berarti kalau tercemar file itu kan download ulang ya demo. Ya harusnya gini, tidak mungkin lah yang saya pun kayak gini, masa yang ideal tiba-tiba berubah. Jadi yang diblok begini, kejauhan, nah, sampai ke ini. Ngapain biar kita tidak bayar ketik ulang, copy. Copy jangan diganggu. Udah copy. Kita kan punya sendiri ahem tadi ya. Berarti ini nih akhirnya simpan kan. Echo ahem nih kita lah tahu dia berfungsi, berarti hapus. Ya logikanya berarti tadi ada yang di copy, sekarang di yuk di paste. Wih cakep katanya. Ini jago Pak coding Pak, inilah udah ya dalam tempo sesikat-sikatnya. Udah sampai ini? Udah ya. Nah, lalu di bawah if nggak ada kan, saya nggak ada minta copy tadi itu kurung awal ya. Kurung awal itu sebenarnya ini nih sama dengan titik 2. Ya bedanya kalau pakai titik 2 pakai end if tulisannya, nggak ada kurung awal tutup lagi. Ini udah. Nah nih kalau udah baris echo yang di 8 hidupin. Kita mau lihat bener nggak sekarang yang kita isi di form. Udah simpan ya, simpan. Ini tutup nih nggak pakai. Nah registrasi kita kan ini, cukup kalian tekan reload, Ctrl R deh, Ctrl R. Yuk serius ya, Ctrl R. Lah apa yang terjadi? Ketawa Le. Ctrl R, yang terjadi adalah kayak gini. Kudek tahu nama lengkap dari dia. Tapi yang kita isi kelas berat 88, Tasya Cion, Tasya Gmail, semuanya ada ya. Oke, ini penyebabnya sekarang. Nah, yang mau saya echo tadi itu ini nih tujuannya. Errornya abaikan dulu. Tapi yang kita isi tadi intinya udah ada. Oke, hal ini untuk nunjukin apa yang kita input bisa diparsing dan kita ambil isinya. Udah? Nah, kita lihat sekarang mengatasi errornya. Nama lengkap di baris 8 dia nggak tahu, berarti nah di sini nggak ada, adanya nmcam namanya, berarti encam ini yang kita hajar. Saya ulangi ya pelan-pelan, ini kan nm lengkap di sini nmcam, berarti saya tinggal ganti nmcam. Saya simpan, saya reload, continue. Oh lah bersih tadi itu, tapi dia tidak tahu con. Jadi kita lihat connya ya, con 11. Nah, di sini ada con. Siapa con? Saya biasa bilang dia acon nih. Nah, gitu gini ceritanya nih. Si con, dia memang belum kenal. Kita perlu kasih dia kenal. Caranya adalah ngintip dulu di daftar. Udah? Kita udah mulai copy semua ini. Formnya pun udah, yang belum itu ini. Ya enggak? Yo, kita lihat koneksi dan fungsi itu apa isinya. Di demo, lihat di demo koneksi isinya apa. Koneksi isinya cemni doang. Udah di satunya tadi fungsi gini doang kata kalian. Koneksi, ada koneksi pula namanya, koneksi padahal ya. Nah gini ceritanya. Jadi file ini nih sebenarnya nggak perlu diubah, kita tinggal pakai lagi. Nah si ideal walaupun tadi itu ketinggalan bisa ngikutin dari ini nih.
Hah? Oh, diekstrak baru. Hah? Yuk, lanjut ya. Jadi fungsi dan koneksi kita copy yang dari demo. Udah. Fungsi dan koneksi di blok, di copy. Udah. Lalu taruh di mana? Di ya paste. Jadi ada koneksi dan fungsi di sini. Ya, kenapa? Biar tidak payah bikin ulang. Udah yang ini. Nah, konsentrasi sekarang. Konsentrasi, konsentrasi ya. Buka file koneksi. Tek tek. Localhost root SI3B. Ah, SI3B. Ya kalian database-nya apa? Nah, ingat-ingat di sini. Yang saya kalau pakai beberapa kelas kan bingung kalau sama namanya kan. Jadi saya akan meluncur ngelihat yang kalian di mana kalau hubungan dengan database ada di phpMadmin. Berarti ini saya go. Nah, saya lihat database yang kalian ini apa sih namanya? Ternyata namanya DPWL 2223E 2223 SI3J. Ya enggak? Nah, berarti nama database itu yang ditaruh di sini. Kalau yang kalian Pak, yang kula bener lah namanya, tidak usah diubah. Karena saya demoin tuh beberapa kelas maksudnya. Sampai ini sudah koneksi sudah ya sekali lagi ya. Oke, kalau sudah buka file benar fungsi. Udah. Nah, di sini koneksi. Di sini koneksi entah PHP ya enggak. Di sini kan koneksi, koneksi. Nah, benerin lah koneksi, koneksi. Udah sih cuma itu aja. Simpan. Udah. Fungsi ini fungsi. Ini kita nggak bahas yang demo ya, cuma langsungnya kan kita udah copy tadi. Demonya kita cuekin. Nah, di fungsi udah kita perbaiki. Di koneksi juga udah. Udah. Nih yang di sini kalau udah benar udah. Fungsi kita cuma perbaiki koneksi tadi jadi koneksi. Kalau sudah, kelanjutannya gini. Ini kan ada di include. 4 baris ini kita copy. Yang di daftarnya demo. Copy, taruh di daftar di paling atas. Nah, kenapa? 2 file itu kita sertakan di daftar. Udah? Lah? Oke, kita tes sekarang. Kalau data saya di Camaba, kelas berat 88 belum ada ya, belum 3 record baru dia. Cara nyobanya, cukup kita reload. Ctrl R. Ini kan yang error tadi loh, Ctrl R. Continue, dia bilang berhasil. Taunya berhasil. Saya browse, Tasya banget dengan Tasya Gmail dan user kelas berat 88 ada di sini. Hore, berarti udah berhasil nyimpan. Nyambung nggak maksud saya nih? Tuh, dia langsung ke login nih. Hah? Bener kan? Berarti yang kamu gak berhasil. Oh, intinya kan sampai sekarang. Nah, nih biar sah, kita coba lagi register. Yuk, klik register lagi di halaman login. Oke, udah, kan tampilnya ini nih tadi tuh. Username kita ketik. Jangan Tasya lagi lah. Chandra deh ya. Chandra Gan. Udah. Password. Gantengnya aku. Udah. Nama lengkap Chandra ATK. Email chandra@gmail.com. Udah, kalian coba register akun yang lain maksud saya. Tidak bisa.
Nomor HP. Klik register. Nah, registrasi berhasil, silakan login. Taunya berhasil, di database harusnya ada Chandra ATK dan seterusnya. Dengan user Chandra Gan. Passwordnya gantengnya aku. Lah, ini nunjukin bahwa untuk daftar kita udah selesai. Ini varian kenapa? Iya, berarti belum dilakukan yang ada di video ya. Nah, jadi gini, dengerin baik-baik ya. Nanti bukan ngulok ya. Nanti yang akan kalian temui itu akan lebih ribet lagi. Jadi, mulailah lengkapi dari bawah. Caranya gimana? Mulainya jangan nonton contoh nih. Sekarang kan pertemuan ketiga ya. Jangan tiba-tiba nonton pertemuan ketiga videonya. Mulailah dari satu dulu. Kayak Pertamina tuh malahan dari nol ya. Ya enggak? Di SPBU yang kita lihat dari satu. Linknya di mana? Ada saya taruh di grup itu linknya. Nah, mulainya dari satu, tapi nontonnya jangan di skip. Makin nggak ngerti. Sambil kalian dengerin, walaupun suara saya nggak merdu, dengerin aja ya sambil lihat tuh ngapain. Jangan sambil dengerin lagu, nggak akan nyambung. Nah, kenapa? Kayak inilah varian ya, bukan ngulok varian, kebetulan kasusnya di varian. Pak, kulo mati, belum sudah yang itu tuh. Padahal hari ini kita udah butuhkan barang itu. Nah, jadi dia nggak match. Ya, bermasalah jadinya maksudnya. Oke, jadi mulailah bertahap. Jangan nanti-nanti, justru makin mabuk nanti-nanti. Bener ya, makin banyak dia. Oke, makanya awalnya folder itu hanya kosong, kemudian ada indeks, ada login, ada ceritanya itu. Ngerti ya? Jadi ya untuk yang lain, walaupun sekarang masih tertinggal, usahakan ngejarin ketinggalan yang saya tampilin yang orang ketinggalan kapal itu. Ya luangkan waktu lah untuk ininya ya. Misalnya Sabtu Minggu biasanya nggak diapel dan jalan-jalan ya nggak ngapel dulu dan nggak jalan-jalan. Pokoknya baca-baca lah kalian ngatur waktunya ya. Oke gitu. Ini udah yang normal, bukan berarti varian tidak normal ya. Tasya udah belum? Tidak berhasil lah. Yang demo ini nggak berhasil juga berarti dari awal. Lah berhasil. Yang ini nggak berhasil. Positif. Coba bawa handphone boleh laptop ke sini. Ngapain? Kena cas. Mati dicabut. Oh ya udahlah. Yang lain kalau mau tanya ya, jangan daripada menyesal nanti. Nah, itu ya tinggal solusinya sudah tersebar. Ada lagi? Nah, oke kalau tidak ada gini penjelasannya. Udah dilihat sekali lagi register sudah berhasil. Saya kasih catatan deh. Pertemuan 3 register berhasil. Login berhasil. Pertemuan 4 dashboard. Hah? Berhasil belum kata kalian login? Nah, tunggu, gampang kok. Lihat ya. I already have a membership. Berarti kan tinggal login ya sebenarnya. Nah, walaupun sekarang ketinggal sekali lagi ya di rumah nanti dilengkapi ya. Nah, jadi saya demo ini bagaimana ganti I'll have ini biar jadi ke login ya manggilnya. Saya kan tersangkanya di daftar PHP. Berarti saya tinggal Ctrl F di daftar PHP I already. Ya ini nih, tinggal ganti login titik. Oke. Sehingga apa yang terjadi? Saat dikesesak, mana halaman login tadi ya, tinggal klik ini tambah halaman login. Bisa ya, itu kan link. Harusnya udah ada lah kalian dasar ya. Oke, lanjut ya. Sekarang bagaimana biar login ini bisa berfungsi? Konsentrasi, ini caranya. Kalaupun tertinggal, tidak terikut, lihat aja sambil dengerin. Lihat ya. Tapi jangan lupa dipraktekin nanti. Lihat baik-baik nih, sambil dengerin saya jelasin. Kalau nggak ngerti tanya, lihat baik-baik ya. Ini harusnya dia memiliki form. Formnya form apa?
harusnya di login ada form. Kita lihat. Kalau nggak ada form nggak akan berfungsi. Berarti saya akan buka file login. Nah, saya cari tulisan FORM. Ada kebetulan. On submit ada. Tapi ini entah event, prevent, default nih nggak jelas. Jadi ini akan saya hapus nih on submit nih. Nih. Kenapa? Ini nggak termasuk di code. Kan kita nyomot kemarin tuh. Nah, jadi seolah-olah dia submitnya ngapa? Dicegah. Padahal kita butuh submit itu untuk proses. Berarti ini saya hapus. Kemudian form itu baru jalan jika menggunakan metode. Metodenya ada dua, satunya get, satunya post. Harusnya di dasar kalian udah dapat. Jadi metode itu harus diketik. Kalau nggak post, get. Get itu untuk yang kelihatan di URL itu. Nah, kita pakai yang post ya. Metodenya post. Itu yang penting di form. Karena sudah ada form buka, form tutup, aman. Nah, di sini tipe teks name-nya kosong dia. Tipe password name-nya kosong. Nah, caranya gimana Pak biar bisa konsentrasi? Kan saya bilang ada contoh di demo. Berarti demonya file login. Kita tinggal buka. Nah, di sini apa sih namanya? Ternyata text user kan? Berarti saya tinggal copy. Name untuk tipe teks yang username adalah text user. Oke. Di login text pass, saya tinggal ngambil text pass. Tinggal saya ditaruh bagian name. Udah dua itu. Satu lagi harusnya tombol. Nah, input tipe submit name-nya masih kosong. Berarti namanya adalah btn login. Saya copy, name-nya saya taruh. Udah. Saya simpan. Saya coba reload. Buka. Diketik apa, klik login, nggak terjadi apa-apa. Nah, ingat-ingat tadi, kan memang kayak gitu kita coba juga di halaman daftar kan. Nah, biar ada gimana yang saya bilang tadi, control home. Yang ini masih ingat kan, gini juga kan tadi kan penanganannya. Buka tutup PHP saya bilang, kemudian di if yang gini nih, ada. Nah, kalau sudah saya bilang iset $_post btn, tapi btn loginnya harus sama persis tulisannya dengan ini. Berarti kita tinggal copy, tinggal taruh di sini. Ya, saya ketik ahem-ahem tadi, nah gini-gini nih. Ingat kan? Nah, sebenarnya ahem-ahem ini bisa kita ketik kah? Hai, apa bebas lah. Yang penting kita tahu tombol tuh kalau diketik, klik tulisan hai itu muncul. Atau muncul. Oke. Tujuannya cuma pacingan ngecek bener gak tombol itu berfungsi itu. Kalau udah tahu berfungsi, ya udah gampang. Berikutnya kita sudah ada file demo. Nah, tinggal ngambil ini nih. Tek, ambil copy. Pak, ngapain tidak pura-pura awal diambil? Ini kan btn loginnya sama dengan yang saya bilang titik 2 dan NF kan, yang ininya. Berarti saya cukup ngambil ininya. Jangan kalian ngapalin angka-angka ini, jangan. Apalin logikanya. Kalau di sini buka, di sini tutup, berarti dalemannya yang diambil. Di copy, di paste di dalam ini. Sudah simpen. Kita lihat apa yang terjadi. Cak-caknya udah pakai nih, cak-caknya. Username. Tadi itu entah apa tuh saya daftarin dulu. Candragan. Saya taruh Candragan. Password. Gantengnya aku. Nah, kan tinggal ngeklik login ya. Klik. Tapi yang terjadi, saya tidak tahu Con itu apa, kata dia di baris 5. Kenapa? Kalau kalian lihat tadi saya sebut si Acon ya, dia ada yang di-include di sini. Nah, berarti kita include ini. Session itu sendiri biar form. Kalau kalian yang sering lupa logout di web mahasiswa, itu sessionnya kan ada tulisan sesi-sesi itu. Sessionnya itu karena satu browser akan berbeda dengan browser lain. Jadi sessionnya direkam. Nah, di sini session start ini biar
Di login dia nyimpen session, nanti di index dia akan ngebaca session. Tujuannya itu. Jadi saling berhubung mereka. Kalau udah tinggal disimpan, ya tinggal saya reload ini. Kalau berhasil, dia tampil dashboard. Udah selesai. Kalau logout nanti ya belum ada kita bikin logout. Saya ulangi ya berarti ya. Nah, ini kan awalnya di login. Sebelum login kita harus register. Setelah register dia login. Ya enggak? Baru kita permak dalemannya tadi. Udah sih, hari ini selesai sampai login berhasil. Nah, pertemuan berikutnya kita bahas dashboard. Ada tapinya. Ya kalian harusnya cepetin maksudnya kerjanya. Saya tunjukin ya kira-kira kalau udah ngerti dalam berapa lama sih ngerjainnya. Ini, konsentrasi ya. Yo, lihat ya. Oh, anak-anak. Anak. Yo, liatin. Liatin nih. Nih. Liatin ya. Saya mulai dari nol ya. Apa yang perlu dilakukan? Lihat dari nol. Yo, lihat nih. Sebenarnya nggak lama maksudnya, intinya itu. Lihat ya. Mulailah dari indeks 2 yang ada di template. Berarti kan indeks 2 saya copy, saya taruh di SI3J, saya rename menjadi index.php.doc. Sampai ini ngerti? Kemudian saya punya register di template. Register itu ada di page, tadi itu ada example, ada login saya ambil, ada register. Nah, biar cepat saya copy langsung itu barang tuh. Nah, login akan saya rename jadi login.php. Kalian lihat lah, lama apa enggak nih? Masa kita sampai 3 pertemuan maksudnya. Nah, register daftar.php. Nah, udah nih. Saya akan mulai dari tinggal buka halaman indeks. Wow, hancur-berancur kata kalian. Oke, tidak masalah. Berarti indeks saya buka. Ternyata penyebabnya itu yang ini nih, href plugin. Nah, tinggal kita Ctrl H, href plugin nih tinggal taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini, dan taruh di sini. Tinggal replace all. Href this tinggal di Ctrl H lagi, tulisan this nih taruh ganti plugin, replace all. Di akhir SHC plugin, kalian lihat intinya nggak lama. Nah, tinggal replace. Terus ada apa lagi nih di bawah this ini, tinggal kontrol ini, nih replace, simpan, reload, jadi satu. Nah, sekarang login titik php. Login php sama Y lah ya kak, berantakan. Berarti saya buka login. Tapi lebih gampang karena motif dia hanya kayak gini. Lebih sepele deh. Tinggal Ctrl H, tinggal buang ini, udah replace all, simpan sekali, reload. Jadi satunya lagi register daftar. Apalagi ini enggak sama Y lah. Tinggal gini Ctrl H, replace, simpan, register daftar titik php. Dah. Nah, tinggal kita ganti yang ini. Ini tinggal ganti login. I have already login php, simpan. Terus reload, klik ini tampil login. Nah, loginnya kan kebetulan ngambil dari online kemarin tuh, tapi gambarannya persis kayak gini lah. Register nih berarti di login, saya buka login, register. Nah, tinggal ganti jadi daftar titik php, simpan, reload, register, dia tampil register, I have, udah login. Berikutnya apa? Email password untuk login ya. Tinggal saya ganti, saya bilang tadi tuh ikuti username sama yang ada di demo. Nah, berarti teks user akan mengganti di sini siapa namanya username ini, email, dia pakai email, berarti ini pakai ini name user, tipenya teks ganti. Terus satu lagi teks pass. Nah, teks pass yang ada di login sini, password dia kan belum ada nama nih. Nah, simpan. Nah, satu lagi tombolnya, tombol belum punya nama, ambil nama tombol. Nah, simpan,
tes berfungsi apa enggaknya. Nah, jadi saya cuma ngetes login aja. Kalian lihat nih, kan nih kan dari tadi gini nih. Ya, persis kok. Pak, aku nak pakai kode yang ada di contoh nih. Yo pun, saya tinggal copy, saya ambil, saya tinggal taruh. Tapi sebelum itu saya ambil ini. Nah, ini untuk tes berhasil nggak di login. Yang saya bilang sebenarnya barangnya itu masih simpel banget. Nah, ngapain Pak error-error nih? Koneksi tidak dia segala macam. Nah, koneksi kan tadi kita tinggal ngopi kan? Tinggal ngopi, berarti saya tinggal ngambil lagi lah koneksi sama login. Nah, apa nih salah pencet koneksi login pula. Fungsi satunya. Nah, tinggal kita reload. Nah, email Chandragan dan passwordnya ganternya aku. Nah, tinggal check in. Udah berhasil ya. Kok indeks 3 masuknya? Tunggu, berarti actionnya belum kita ganti nih di login. Action. Nih, jangan ada action. Metodenya post. Nah, kalau udah simpen, saya coba ulang lagi. Dan di sini bukan template nih, melainkan SI3J. Login cacanya Chandragan, passwordnya tadi tuh ini sign in. Lah benar. Secepat itu. Register ya ketika kita perbaiki aja tampilan register ya. Daftar nih. Yang saya bilang email, misalnya setelah full name, username nih ganti. Password tinggal ngambil ini. Tuh, tinggal taruh sini. Tuh, simpen. Nanti urutannya dia akan jadi username, password dulu, baru email. Lah tinggal ganti seterusnya. Kayak intinya nggak sulit sama sekali. Pahami dasarnya dulu logikanya. Udah sih itu pesan saya. Tinggal kalian mau apa enggaknya. Kalau udah harusnya bisa. Oke. Nah ini nih baru cover depannya. Jadi itu untuk daftar, untuk login kita perlu sampai ke sini nanti. Pertemuan selanjutnya kita bahas dashboard itu. Oke. Ada pertanyaan nggak sebelum pulang? Sekali lagi tergantung kaliannya. Videonya pun nanti akan saya share. Tapi daripada kalian bingung bentar-bentar nanya, Pak lah Bapak ini loh, Bapak ini loh. Kalau kalian subscribe dan aktifin notifikasi harusnya bisa tahu langsung. Nah, silakan siapkan untuk absennya. Intinya materinya udah. QR code ya. Materinya cukup hari ini sampai ini. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanya. Ngomong-ngomong, kalian nyoba pun ada mentok itu ya, nyoba ya, tanya aja di grup tuh. Nanti saya jawab. Tapi kalau kalian nanya jam-jam 12 kebetulan saya udah tidur, kedak deh tuh. Udah HP lah. Nanti saya jawab pas udah ngelihat. Maksudnya jangan malu bertanya, gratis. Oh, yo tunjukin QR code ya, saya absen. Jangan lupa cek di kartu hasil studinya. Yo, boleh. Jangan diterangin ya, digelepin. Terima kasih. Gagal. Chandra. Terima kasih. Nah, Chandra. Oke, tunggu. Tengok lu. Lah, berhasil. Oke, tunggu. Oke. Nah, kalian sambil cek di itu yang saya bilang ya, web mahasiswa. Oke. Tunggu. Nih. Oke. Oke. Oke.
tinggal klik lupa lockout guys. Nah, udah. Sekarang kabarin sebentar lagi, oh. Oke. Terima kasih. Oke. Yo, mana ya? Sebelah 5 loh. Sebelah 5. Terus silau. Terus depan lo layar. Terus depan layar. Oke. 94. Halo. Halo. Oke. Terima kasih. Siapa yang tadi tuh? Yang lupa lockout? Hah?